Shalom, Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu, hari Pentakosta, dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nestor Mananohas. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebagai nats pembimbing dalam ibadah hari Minggu ini, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan menyatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara-saudara, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati,
marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 4 ayat 32 yang menyatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Saudara-saudara, mari berdiri untuk kita mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 14. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 14. Firman Tuhan menyatakan, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, perintah hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara sidang jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Allah. Kita berdoa sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan dalam ibadah di Minggu Pentakosta ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, menjamah serta mengurapi setiap pendengaran, setiap pikiran, dan setiap hati dari sekalian kami umat-Mu yang beribadah saat ini. Biarlah dalam tuntunan pertolongan kuasa Roh Kudus, firman-Mu menjadi berkat buat kami semua. Kami dikuatkan lewat sapaan firman-Mu hari ini, dan kami juga boleh menyaksikan itu dalam kehidupan beriman dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan kasihi dan berkati, mari berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29
yang menyatakan, "Hari Tuhan." Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Ibu Bapa, saudara-saudara, sidang jemaat yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati, selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta hari ini. Dan shalom semuanya. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya percaya kita sekalian pasti pernah melihat, mungkin juga melihat secara langsung atau minimal menyaksikannya di televisi atau melihat gambarnya di tabloid. Satu primata yang namanya ular. Ular ini saudara-saudara ada yang berbisa, ada juga yang tidak berbisa. Ada yang hidup di pohon, ada yang di atas tanah, ada yang di air, di rawa-rawa, ataupun ada yang hidup di laut. Bahkan ada satu film yang pasti Bapak Ibu pernah juga menontonnya barangkali, yang berkisah tentang ular yang sangat besar yang namanya anaconda. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, semua ular, apakah dia hidup di laut, di darat, atau di pohon, atau dimanapun, ada satu kesamaan yang mereka miliki, yaitu pada satu periode tertentu mereka akan berganti kulit. Pada saat ular ini akan berganti kulit, dia akan menuju ke tempat yang sepi, tempat yang sunyi, yang dianggap aman untuk proses yang akan dialaminya. Di tempat tersebut, saudara, ular ini tidak akan melakukan aktivitas yang lain selain dia berdiam diri seperti orang bertapa atau bermeditasi. Nah, ketika mereka berdiam diri itu, saudara, ada yang namanya bagian epidermis, yaitu bagian luar dari tubuh ular itu yang akan mengelupas sampai semuanya terkelupas. Lalu ada bagian dermis yang akan ke permukaan, mengganti semua kulit yang sudah terkelupas tersebut. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mengapa ular harus mengganti kulit? Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari pergantian kulit bagi ular adalah untuk mengakomodasi kebutuhan tubuhnya, yaitu dia akan bertumbuh.
dia akan menjadi lebih besar dan juga menjadi lebih matang. Jadi ular yang berganti kulit tersebut adalah ular yang akan menjadi ular yang lebih besar. Saudara-saudara, itu berarti bahwa ular itu merencanakan sesuatu untuk proses pertumbuhannya selama satu periode ke depan, hingga saatnya bagi dia untuk kembali berganti kulit. Memang ada satu jenis ular yang tidak pernah berganti kulit. Tidak pernah berganti kulit dan juga tidak pernah bertumbuh jadi besar. Dia begitu-begitu aja ular tersebut. Bapak Ibu tahu ular apa itu? Ular tangga. Dia tidak pernah ganti kulit dan juga tidak pernah bertumbuh jadi besar. Saudara-saudara dikasih Tuhan, walaupun ular selalu berganti kulit dan tambah membesar, tetapi sifatnya sebagai sifat dasarianya adalah tetap ular. Dia hanya bisa berganti kulit, tetapi tidak bisa berubah menjadi binatang yang lain. Dengan demikian, saudara, tentunya tidak sama dengan apa yang disebut sebagai manusia baru. Misalnya, manusia baru bukan berarti manusia yang berproses untuk berganti kulitnya, sehingga dia menjadi semakin lebih besar, semakin lebih matang, dan seterusnya. Rasul Petrus, saudara, memberikan catatan manusia baru itu tetap manusia seperti ular yang berganti kulit tetap saja menjadi ular. Tetapi ada perbedaan yang sangat mendasar, yaitu kalau disebut manusia baru adalah bagian kulitnya yang tidak berubah, tetapi justru bagian dalamnya yang berubah. Ada pergantian karakter, ada pergantian sifat dari manusia tersebut. Dan proses untuk berganti karakter ini, proses untuk berganti sifat ini pasti adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Roh Allah. Rasul Petrus dalam Kisah Rasul 2 mengatakan bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada manusia, ada satu proses yang berubah secara drastis dalam diri manusia itu. Yang tadinya manusia ini mungkin tidak terlalu mengenal Allah, hidupnya tidak terlalu dekat dengan Allah, tetapi ketika Roh Kudus berdiam dalam diri orang ini, maka orang ini berubah menjadi pribadi yang pasti akan dekat dengan Allah. Dia akan menjadi orang yang tadinya tidak kenal Tuhan, akan kenal Tuhan ketika Roh Kudus itu bekerja dalam dirinya. Jadi ada sebuah proses perubahan yang sangat luar biasa yang akan dialami oleh orang tersebut ketika Roh Allah dicurahkan di dalam diri orang tersebut. Yang tadinya orang ini selalu hidup menurut keinginan dirinya, menurut keinginan dagingnya, atau menurut keinginan duniawinya, ketika Roh Allah menguasai dia, maka hidupnya akan berubah. Dia akan hidup menurut kata Allah, menurut keinginan Roh Allah. Artinya bahwa hidup orang yang dikuasai oleh Roh Kudus ini adalah hidup yang pasti berkenan kepada Allah. Lawan dari hidup menurut keinginan daging. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pada hari Pentakosta ini adalah nubuatan dari Nabi Yoel tentang turunnya Roh Kudus ke atas semua manusia. Tidak berarti bahwa sebelum Roh Kudus ini turun ke dalam diri manusia, pada waktu itu tidak ada Roh Kudus yang menguasai manusia.
Di dalam perjanjian lama kalau kita membaca, Roh Kudus itu sudah diberikan kepada orang-orang sekalipun sifatnya masih sangat khusus. Artinya Roh Kudus itu berkuasa kepada seseorang yang memang Allah pilih secara khusus untuk tugas yang khusus juga. Katakanlah seperti Musa, seperti Elia, seperti Elisa dan lain-lain. Jadi Roh Kudus ini diberikan Allah masih bersifat sangat terbatas. Hanya kepada orang-orang tertentu untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Tetapi pada waktu nubuatan Nabi Yoel ini diperdengarkan, Roh Kudus itu tidak lagi terbatas kepada orang-orang tertentu, tetapi akan turun ke atas semua manusia tanpa terkecuali. Dan bila hal itu terjadi, maka akan terjadi sebuah perubahan yang sangat mencolok dalam kehidupan manusia. Jika sebelumnya dikatakan dalam bacaan kita, perempuan, anak-anak, terlebih lagi mereka yang disebut sebagai budak, dipandang sangat rendah di dalam kehidupan orang Israel. Tetapi ketika Roh Kudus itu turun ke atas seluruh manusia, maka saudara dikatakan di situ semua orang akan sama di hadapan Allah. Sudah tidak ada lagi pengkotak-kotakan, tidak ada lagi yang namanya kelas-kelas. Di hadapan Tuhan semua sama, laki-laki, perempuan, budak, majikan, di hadapan Tuhan sama. Sudah tidak ada lagi kasta-kasta. Bahkan semua orang akan berlaku seperti nabi, yakni mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Orang akan punya karunia bernubuat, karunia penglihatan, bahkan juga punya kemampuan bermimpi tentang segala sesuatu yang Allah hendak katakan dan lakukan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, memang ada beberapa nabi juga yang lain yang berbicara tentang rencana Allah sehubungan dengan mencurahkan Roh Kudus ini. Kita bisa membaca dalam kitab Nabi Yeskiel pasal 37 ayat pertama dan seterusnya. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Sehubungan dengan perjanjian baru. Tetapi tidak sejelas apa yang diuraikan oleh Nabi Yoel yang kita baca hari ini. Intinya sama, yaitu pertama saudara bahwa ada upaya dari Allah untuk membangun suatu umat yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua adalah bahwa tanpa Roh Kudus manusia tidak akan mampu mengerti dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau seperti itu faktanya, hanya kebinasaanlah yang akan manusialah alami. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, nubuatan dari Nabi Yoel ini digenapi pada hari Pentakosta, yang hari ini seluruh umat Kristiani merayakannya. Yaitu hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekaligus juga dipahami sebagai peringatan bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Seperti yang kita lihat di dalam perikop dari Yoel pasal 2 tadi ayat 28 dan seterusnya. Topiknya adalah berbicara tentang hari Tuhan. Jadi pencurahan Roh Kudus ini juga berkaitan dengan adanya sebuah karya Allah yang akan digenapi, yaitu hari Tuhan. Sehingga dikatakan di sini bahwa hari Tuhan itu sudah semakin dekat. Kalau kita membaca sebenarnya dari ayat 28 sampai 32 itu tidak terputus. Walaupun mungkin sering kita pisahkan 28 dan 29 sendiri,
kemudian ayat 30 dan sampai 32 itu sendiri. Tetapi kalau kita membaca di dalam uraian di Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 sampai 21, maka ayat 18 sampai dengan 32 dari kutipan Nabi Yoel tadi itu menjadi sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nubuat Nabi Yoel ini di samping menjadi sebuah legitimasi kegenapan yang menyatakan bahwa apa yang telah dijanjikan Yesus sendiri kepada para muridnya mengenai penolong itu sungguh benar adanya. Turunnya Roh Kudus dalam rangka membaharui kehidupan manusia. Tanpa pembaharuan yang dikerjakan Allah melalui kuasa Roh Kudus, manusia tidak akan mampu patuh dan setia, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hal itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel sebagai umat Allah. Mereka sering tidak setia dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita juga bisa melihat sebelum ayat 28 dan 29 tadi, sebelumnya ada seruan bagi orang Israel untuk bertobat karena mereka sudah berbuat sesuatu yang tidak berkenan bagi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar kita merasa bahwa hidup kita ini, diri kita ini dipenuhi atau dikuasai oleh Roh Kudus. Pertama, saudara, ingat seperti Roh Kudus yang turun atas para murid ketika mereka sedang bersekutu. Itu artinya bersekutu itu sangat penting. Roh Kudus dicurahkan kepada mereka yang senantiasa bersekutu dan memuliakan Tuhan. Jadi pribadi yang selalu hidup bersekutu dengan Tuhan merupakan pribadi di mana Roh Kudus akan berkuasa dalam dirinya. Dan yang kedua, kita melihat yang paling utama, jika kita meninggalkan dosa dan membiarkan hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting di sini adalah apakah saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya memang kehidupannya sudah diperbaharui? Pertanyaan ini sangat penting sebab ada orang yang beriman dan percaya sama Kristus Yesus, sudah lama mengenal Kristus sebagai Tuhannya, tetapi dalam kehidupannya sepertinya tidak mengalami sebuah perubahan. Perubahan yang dimaksud bukan perubahan penampilan, bukan perubahan kulit. Sebab bila hanya perubahan demikian maka tidak ubahnya seperti ular yang juga berganti kulit, tetapi tetap karakternya sebagai ular. Tetapi yang mau diharapkan di sini adalah perubahan sifat, perubahan karakter, perubahan hati yang nampak di dalam praktek hidup. Saudara-saudara, dan mengenai hal ini tidak benar jikalau ada orang menyalahkan gereja dan pelayanannya sebagai penyebab tidak terjadinya sebuah perubahan dalam kehidupan jemaat. Sebab bagaimanapun baiknya pelayanan yang dilakukan oleh gereja, perubahan tidak akan pernah terjadi apabila hidup seseorang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, seseorang hanya mungkin mengalami perubahan apabila Roh Kudus tinggal di dalamnya dan memimpin kehidupannya. Dan sebagai tandanya, kita bisa membaca dalam Kisah Rasul 4 ayat 8. Sebagai tandanya seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia akan menyampaikan firman Allah bagi orang lain. Dia akan punya iman yang kuat. Di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 24. Dia punya kuasa dan dia punya kehidupan memiliki corak
seperti Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Menghasilkan buah roh. Jadi indikator seseorang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, maka produk dari hidupnya adalah perbuatan buah-buah roh itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk bersaksi. Sebenarnya hari Pentakosta juga memiliki arti. Pertama, hari Pentakosta sebagai hari raya panen, yang mengingatkan bahwa Allah telah memberikan berkat yang berlimpah buat umatnya, merupakan bukti bahwa Allah memelihara umatnya dengan begitu setia, sehingga hari itu dipandang sebagai hari bersyukur atas anugerah dan berkat Allah. Yang kedua, Pentakosta juga dapat berarti turunnya Taurat, hari yang memperingati bahwa Taurat sudah diberikan oleh Allah buat umatnya sebagai pedoman hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, seperti yang kita ketahui, hari Pentakosta adalah hari pencurahan atau turunnya Roh Kudus. Semua arti tersebut menyatakan satu prinsip yang sama, yaitu pencurahan berkat-berkat Allah atau pemberian berkat-berkat Allah yang rohani dan jasmani dalam kehidupan umatnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Sang Pemberi. Kita melihat pemberian Allah kepada umatnya adalah pemberian yang terbaik, yang terpenting. Tanpa pemberian tersebut umat tidak mungkin dapat hidup dengan baik. Jika hari Pentakosta dimengerti sebagai hari yang memperingati pemberian Allah, maka pemberian itu merupakan pemberian yang terpenting. Tanpa hasil panen, tidak mungkin umat dapat hidup. Jika hari raya Pentakosta dimengerti sebagai hari turunnya Taurat, mengingatkan kita juga bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan memberikan yang terpenting buat kehidupan kita. Dan disitulah kita mendapatkan kemampuan untuk bersaksi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di momen hari ini biarlah kita punya hati terbuka. Hidup kita menjadi wadah di mana Roh Allah bertakhta, Roh Allah berkuasa. Maka di situ kita bisa mendapatkan berkat yang juga luar biasa. Menjadi saksi Allah dan memberikan yang terbaik dari setiap pemberian yang terbaik yang sudah Tuhan berikan buat kita. Tuhan Yesus akan selalu menyertai, menolong kita dalam menata kehidupan di dunia ini. Amin. Saudara-saudara, sebagai respon atas pemberitaan firman Allah, mari kita memuji Tuhan. Gita Bakti 57. Datang
Saudara-saudara, mari berdiri. Mari sama-sama kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, penuh kasih dan karunia, kami puji dan muliakan Dikau setiap saat dalam nama Yesus. Kami persembahkan hormat, pujian, dan syukur kepada Tuhan hari ini. Kami masih diberi kesempatan sebagai umat-Mu untuk boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga. Dan di hari ini sebagai umat beriman, kami juga bersyukur karena boleh menghayati hari raya Kristiani, hari turunnya Roh Kudus, hari raya Pentakosta. Hari Pentakosta mengingatkan kami sekalian bahwa ketika Roh Allah itu bertakhta dalam setiap hati kami, maka ada satu perubahan yang sangat mencolok yang terjadi dalam kehidupan pribadi yang dikuasai dan dituntun dipimpin oleh Roh Kudus. Dia akan bersaksi tentang kebenaran firman-Mu, bersaksi tentang Kristus, kehidupannya akan menjadi berkat karena yang ditampakkan adalah buah-buah roh, hidup yang sungguh berkenan kepada Allah. Kami diberikan gambaran yang sangat indah lewat nubuatan Nabi Yoel. Ketika Roh Allah dicurahkan bagi semua manusia, maka tidak ada lagi perbedaan di antara manusia. Tidak ada lagi status sosial antara majikan dengan budak, orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan. Di hadapan Tuhan semua manusia menjadi setara. Diberikan tempat terhormat dan diberikan tanggung jawab yang sama untuk menjadi saksi Allah. Sekaligus kami diingatkan dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus untuk dapat menata kehidupan dengan baik karena hari Tuhan akan segera tiba. Kami diberikan kekuatan melalui curahan Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan dalam hidup. Biarlah berkat dari sabda-Mu Tuhan hari ini sungguh menguatkan kami semua dalam segala pergumulan, dalam segala kesulitan yang kami alami sekarang ini. Baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, bahkan juga kesulitan yang dialami sebagai persekutuan gereja-Mu Tuhan, bahkan juga kesulitan yang kami hadapi sebagai bangsa. Kepada Tuhanlah kami datang memohon, biarlah kuasa-Mu Tuhan bekerja, Roh-Mu selalu berkuasa dalam pribadi kami, sehingga kami selalu hidup bersandar kepada Tuhan, hidup berserah kepada Tuhan, dan terus berbuat yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan juga sudah berbuat yang terbaik untuk kehidupan kami.
Kami percaya bahwa di balik segala kesulitan hidup yang kami alami saat ini, ada berkat Allah yang kami tuai. Ada karya Allah yang sementara berlangsung dan itu pasti indah pada waktunya. Berikan kami Tuhan kekuatan terus dan mampukan kami dalam menata kehidupan untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan dan selalu berbuat yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama kami. Ya Bapa di surga, biarlah karya Roh Kudus itu selalu nyata dalam kehidupan beriman kami tiap-tiap saat. Hati kami terbuka untuk Roh Allah bertakhta, berkuasa dan memimpin hidup kami ke depan. Bapa di surga, kami mau berdoa buat persekutuan di gereja kami, GPIB Jemaat Shalom. Mari Engkau Tuhan melawat tiap-tiap keluarga kami. Engkau sumber kehidupan kami, Engkau sumber berkat bagi kami. Curahkanlah berkat-berkat jasmani untuk setiap umat-Mu Tuhan. Lawat juga mereka dengan berkat-berkat rohani yang akan selalu menguatkan iman pengharapan mereka di dalam mengiring Engkau. Bagi warga jemaat yang sementara bergumul karena sakit, kami mohon kepadamu Tuhan, beri mereka kesembuhan. Anugerahkan mereka Tuhan kekuatan. Dan biarlah setiap upaya yang kami tempuh sekarang ini lewat obat, makanan, minuman, tenaga yang setia mendampingi dan merawat diberkati semuanya oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga-keluarga yang mungkin bergumul sangat luar biasa saat ini. Ada yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan, kehilangan sumber nafkah. Kepada Tuhan kami bergantung dan kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kami solusi, memberikan kami kekuatan. Jangan biarkan Tuhan kami mengalami putus asa, bahkan hidup dengan bersungut-sungut. Kami imani bahwa ada cara Allah yang pasti indah sementara berproses dalam kehidupan kami ke depan. Dan kepada Tuhanlah kami terus bersandar dan menaruh pengharapan penuh. Bapa di surga, kami juga doakan pemerintah bangsa kami. Mereka sudah secara maksimal untuk terus berupaya dalam menanggulangi berbagai pergumulan yang bangsa kami alami. Khususnya dalam menangani wabah pandemi COVID-19. Engkau Tuhan kuatkan mereka semua dan berkatilah seluruh upaya tersebut. Dan biarlah seluruh komponen bangsa ini dapat menghormati setiap kebijakan yang diambil oleh bangsa kami. Supaya kami boleh menikmati berkat Allah yang disediakan pada akhirnya. Bahkan kami juga Tuhan secara bersama-sama berjuang untuk dapat memutus penularan rantai COVID-19 ini. Kami boleh berkontribusi secara maksimal lewat pribadi-pribadi dan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Diberkati pula Tuhan warga jemaat kami yang boleh ditambahkan dengan berkat usia setahun selama sepekan ini. Keluarga-keluarga yang berbahagia merayakan ulang tahun perkawinan dan juga berbagai berkat yang boleh dialami jemaat-Mu Tuhan. Mari sempurnakan mereka dan kebahagiaan itu menjadi sebuah ungkapan rasa syukur lewat kehidupan yang terus mempermuliakan nama-Mu. Diberkatilah kami semua yang boleh melayani Engkau lewat ibadah hari ini. Seluruh presbiter bertugas, tim multimedia, dan juga kantoria, organis, dan setiap komponen yang boleh melibatkan diri dalam pelayanan hari ini. Kami mau memohon kepada Tuhan, berkatilah mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga, dengan penuh kerendahan hati kami datang memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon.
Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dan ingatlah nas Alkitab di dalam Ulangan 12 ayat 11 yang mengatakan, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita doakan persembahan ini secara kepadamu, karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini.
Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh-Mu dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ikuti sejenak warta Jemaat Shalom. Warta Jemaat Minggu Hari Pentakosta 31 Mei 2020. Sambutan Majelis Jemaat GPIB Shalom di Balikpapan mengucapkan selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat yang beribadah di rumah. Kiranya ibadah kita lakukan saat ini akan menambah kekuatan iman dan kasih kita kepada Tuhan, sehingga pengharapan kita semakin nyata dalam Yesus Kristus. Berita kelahiran, Majelis Jemaat dan seluruh warga Jemaat GPIB Shalom Balikpapan mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Gerung Tapi, Jemaat Sektor Pelayanan Efesus, atas kelahiran anak keempat laki-laki pada Jumat 22 Mei 220 yang diberi nama Kenzo Steve Gerung. Mohon dukungan doa untuk ibu dan anak. Pengadaan buku Sabda-Sabda. Sehubungan dengan biaya pengadaan buku Sabda-Sabda dari Majelis Sinode GPIB mengalami kenaikan, maka harga buku Sabda-Sabda sebagai berikut. SBU Rp16.000, SGD dan SGDK Rp15.000, SBA Rp15.000, dan SBT Rp15.000. Ucapan terima kasih kami atas nama seluruh jemaat GPIB Shalom Balikpapan dengan ini menyampaikan terima kasih kepada pertama seluruh yang bertugas dalam ibadah minggu ini. Kedua, sehubungan dengan seluruh peribadahan yang dilangsungkan di rumah masing-masing, maka dihimbau kepada seluruh warga Jemaat Shalom Balikpapan agar pemberian persembahan, kantong dan persembahan syukur dan persepuluhan yang terdapat dalam rumpun jawaban jemaat tetap diadakan di masing-masing keluarga dan diteruskan kepada majelis jemaat sesuai jam kerja. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 12 WITA. Diserahkan kepada pelayan 210 atau ke Korsek, Wakorsek, atau langsung menyetor ke rekening GPIB Shalom Balikpapan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekian warta jemaat, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, biarlah keluarga kita setiap hari selalu hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Dan mari kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini.
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.